sesuatu yang baru, inovasi yang baru yang terus dikembangkan di dalam dunia teknologi. Tentu setiap perubahan akan melahirkan yang namanya secara teknologi akan tentu melahirkan perubahan juga secara sosial dan culture atau secara budaya. Saya ingin memulainya dari seperti biasa adik-adik sekalian. Ada filosof terkenal, enggak itu kan namanya Rene Guénon. Rene Guénon masuk Islam, kemudian tinggal di Mesir. Rene Guénon kemudian masuk Islam, tinggal di Mesir. Nama Islamnya Syekh Abdul Wahid Yahya, masuk Islam, menulis buku ditulis bahasa Inggris, mungkin udah diterjemahkan ke bahasa Inggris, namanya The Crisis of Modern World, bahwa krisis di zaman modern. Rene Guénon sebenarnya itu ngambil teori dari Hindu. Rene Guénon mengambil teori tentang pembagian zaman, pembagian waktu itu ada 4. Satu zaman emas, Satyayug, kemudian zaman perak, kemudian zaman perunggu, dan zaman besi. Sekarang kita masuk di zaman besi atau Kaliyug. Kita sekarang berada di the age of darkness atau masa kegelapan. Kita semua berada waktu itu, masa kegelapan atau masa itu berakhir ketika selesai perang Mahabharata. Jadi perang Mahabharata selesai, Sri Krishna mengatakan setelah zamanku adalah zaman Kali Yoga. Sekarang zaman Kali Yuga sampai sekarang. Berangkat daripada itu, Rene Guénon mengutarakan teori bahwa krisis sekarang adalah sebuah konsekuensi dari perputaran zaman. Kalau adik-adik sekalian lihat kursi yang kalian duduki, ada yang sudah tua, ada yang masih baru, ada yang setengah baru. Jadi semesta ini kan benda. Benda itu apa? Sesuatu. Apapun sesuatu itu di awal dia pasti bagus, dan ketika lama kemudian sesuatu itu kemudian menjadi menua dan mengalami tidak begitu berfungsi. Maka daripada itu adik-adik sekalian ketahui, dulu kitab suci itu tidak pernah ditulis. Misalnya kitab Veda itu tidak pernah ditulis karena orang sangat paham gitu. Belakangan dikanonisasi atau ditulis, seperti Injil dan juga Mushaf Quran itu kan nggak ditulis. Belakangan orang-orang karena butuh, maka dia akhirnya ditulis. Jadi setiap zaman itu, semakin ciri khasnya zaman itu butuh perantara, butuh sesuatu, maka zaman itu berarti menunjukkan penurunan kualitas. Kita berada di zaman sekarang itu, maka akan selalu terjadi sebuah penurunan kualitas-kualitas. Apakah benar begitu? Insya Allah sudah hadir di tengah kita Dr. Sabara Nurdin, seorang peneliti dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang mana insya Allah akan memberikan kita fakta-fakta hasil penelitian tentang generasi sekarang ataupun tentang Gen Z atau yang ada yang kalian alami, atau kalian nanti mungkin generasi, kata orang generasi sandwich gitu. Generasi yang dipepet gitu ya, berada di tengah-tengah gitu, pengen mandiri tapi harus bantu orang tua, pengen juga menikmati hidup tapi juga harus saving money untuk orang tua dan seterusnya. Untuk tidak memperpanjang waktu, nanti adik-adik sekalian bisa banyak bertanya dan banyak bisa mengelaborasi tentang generasi adik-adik sekalian. Karena saya generasi milenial, saya bukan berada di generasi adik-adik sekalian. Kepada Ustadz Sabara, Dr. Sabara Nurdin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum wa zuqna fid dunya ziyaratuhum wa fil akhirati syafa'atuhum.
Ya, terima kasih segala seluruh sivitas pesantren ya. Pesantren Khatamun Nabiin memberikan kesempatan kepada saya untuk hadir di sini. Ya, jumpa-jumpa dengan teman-teman semua. Wabil khusus moderator yang luar biasa. Saya terkesima tadi mendengar pernyataannya dan akhirnya saya bikinkan sebuah pantun untuk beliau. Dari Makassar ke Kota Medan, singgah dulu di Balikpapan. Ustadz Alfi memang andalan, orangnya tampan juga brilian. Oke. Jadi kita akan bicara tentang agama di era digital, digital era. Sebuah era di mana kita hadir saat ini. Setelah ini entah apa lagi ya, digital, setelah digital era ini kita nggak bisa bayangkan apa lagi. Apa yang terjadi hari ini nyaris tak terbayangkan oleh saya ketika masih bocah, atau mungkin generasi ayah saya nggak bisa membayangkan bahwa kita bisa face to face bicara dengan orang yang jauh. Dulu untuk nelpon ke Makassar misalnya itu harus menyiapkan anggaran yang luar biasa karena harus menelpon interlokal. Sekarang nyaris tanpa biaya, tinggal nebeng wifi orang aja kan, ya kan, bisa face to face lagi, ya gitu. Nggak entah apalagi setelah ini. Tapi sebenarnya di sebagian ilmuwan sudah meramalkan dunia baru yang disebut dengan era cyber, di mana bahkan pernah ada buku dulu tuh judulnya Tuhan Cyber. Di zaman cybernetik semua ini dunia ini akan mengalami perubahan yang sangat cepat, akan mengalami yang disebut dengan disrupsi, guncangan, perubahan besar ya, yang bisa menimbulkan gangguan. Nanti istilah-istilah itu akan saya jelaskan. Oke, lanjut dulu ya. Ya, main pantun dulu nah. Umat Kristen rayakan Natal, kita Muslim rayakan Lebaran. Saat ini ya hanya digital, berikan banyak kemudahan. Saya bukan orang yang suka saya bukan stand up comedy, jadi saya mengandalkan kemampuan saya berpantun untuk mempengaruhi, untuk dalam berbicara di depan publik lah. Dari Kupang ke Atambua, ditemani tuan dan nyonya, era digital bermata dua, bijaklah menyikapinya. Oke. Apa sih sebenarnya era digital itu? Jadi ada transformasi di mana dalam cara, jadi inti dari era digital itu informasi. Bagaimana informasi itu dibuat, disimpan, disebarluaskan. Jadi kalau kita bicara mantik, ada istilah diferensia. Apa sih diferensianya di era digital ini? Kata kuncinya di informasi ya. Informasi, bagaimana cara informasi itu dibuat, disimpan, disebarluaskan dengan melalui teknologi yang berbasis digital. Ininya. Dulu informasi disimpan, dibuat, disimpan dan disebarluaskan melalui media kertas. Ya, jauh sebelum kertas modern dikenal, ya, melalui media-media seperti batu, media-media seperti kulit binatang, terbuat dari kulit binatang, sampai kemudian lebih modern sedikit dibuat dari daun lontar, sampai kemudian dikenal kertas modern seperti saat ini. Masuk gambar-gambar itu, informasi berupa visual itu dalam bentuk lukisan, ya, kemudian lahir berkembang menjadi fotografi, lalu videografi, ya, dan seterusnya. Dan di era digital ini
Informasi dibuat, disimpan dan disebarluaskan dengan teknologi digital sehingga terjadi akselerasi, terjadi percepatan. Dulu kirim surat itu butuh berapa hari baru nyampe. Ya. Nelpon, kalaupun nelpon itu butuh biaya yang tinggi. Jadi selain akseleratif, terjadi percepatan, ya juga efektif dan efisien. Efisien misalnya dari segi biaya. Seperti yang saya ceritakan tadi, dulu nelpon itu butuh biaya tinggi. Sekarang bisa gratisan. Ya sebenarnya tidak benar-benar gratis. Karena kita nebeng di wifi orang aja. Sehingga jadi gratis. Tapi sebenarnya sangat murah gitu. Jadi informasi itu masih dulu. Ya. Yang kemudian berbasis komputer, internet dan teknologi informasi. Jadi kata kuncinya di situ. Ini mulai sebenarnya abad 20. Internet ditemukan 1960-an, tapi belum masif. Pesan teks pertama yang dikirim, pesan teks itu tahun 92. Merry Christmas isinya. Cuma 2 kata itu. 96 internet email muncul. Orang sudah bisa bertukar surat saling berkorespondensi dengan surat elektronik. Masifikasinya tadi dibilang 2007-2008 mulai masif, apalagi sejak era sosial media, utamanya Facebook. Sebelum Facebook ada beberapa sosial media yang lain, namun yang bikin booming itu adalah Facebook. Kita bisa berinteraksi dengan orang dari mana saja. Bahkan kita bisa menjadi diri yang lain dalam dunia sosial media kita. Kita bisa menjadi 2 diri. Di alam nyata kita introvert, pemalu, culun, tapi di dunia maya bisa terbalik. Bisa jadi yang paling ribut, padahal kenyataannya dia yang paling diem. Ada yang begitu? Ya, ada? Di dunia nyata pemalu. Di dunia maya dia pamer semua. Lagi makan nih, ya kan? Ya kan? Ada gitu, kita bisa menjadi slide. Nah, ini sebenarnya tantangannya. Lanjut dulu. Ya, lanjut. Nah, apa sih ciri-ciri dari digital era itu? Teknologi digital sebagai basis utama. Tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian akses informasi secara global. Tahun 90-an, Josh McLuhan pernah bilang, dunia ini akan bertransformasi menjadi global village, desa global. Sekarang bukan lagi global village, tapi global home, ruang global. Maaf, Anda di WC lagi buang air, bisa mengakses apa yang terjadi di Amerika kan? Iya kan? Bangun pagi, belum juga cuci muka, apalagi wudhu untuk pergi sholat subuh, yang dibuka grup WA. Ya kan? Ya enggak? Apa yang terjadi di luar sana? Kita masih belum beranjak dari tempat tidur kita. Jadi akses informasi secara global terjadi. Apa yang terjadi di Palestina sekarang kita buka. Berita-berita baik yang melalui grup WhatsApp, YouTube, dan lain-lainnya ya. Dunia menjadi yang disebut dengan global home. Ruang global. Jadi kalau istilahnya McLuhan itu the end of geography, akhir dari batasan-batasan geografis. Ya, Jakarta yang kemarin kejadian di Los Angeles, Jakarta dan Los Angeles itu ada ribuan kilometer jaraknya secara geografis, terpisah secara teritori kedaulatan 2 negara, terpisah benua malah. Ya. Tapi apa yang terjadi di Los Angeles saat itu juga kita bisa akses di Jakarta. Ini yang disebut dengan the end of geography. Kita bisa berkomunikasi, berinteraksi, bahkan berpacaran, bercinta dalam pengertian saling menjalin kasih dengan orang yang antah berantah. Ya mirip sih sebenarnya kisahnya Khalil Gibran. Khalil Gibran itu punya kekasih koresponden
namanya Selma Al-Karimi, tidak pernah ketemu, hanya surat menyurat. Tapi Khalid Gibran patah hati ketika Selma harus menikah dengan orang lain. Tapi ini lebih canggih lagi, gitu. Ini lebih canggih lagi, bukan lewat surat-surat yang harus menunggu sekian minggu, sekian bulan untuk dapat balasan. Saat ini juga kita bisa saling baku balas. Revolusi dalam komunikasi itu tadi ya, terjadi revolusi dalam komunikasi. Sudah saya jelaskan dari tadi, terjadi perubahan, percepatan dalam pola komunikasi kita. Apa ya? Di antaranya cepat sekali sesuatu itu viral. Gampang sekali setiap orang itu bisa menjadi citizen report. Ada kejadian Anda videokan siaran langsung, terkenal, jadi viral. Setiap orang itu punya kesempatan yang sama untuk menjadi viral, untuk menjadi influencer. Bahkan tidak perlu tampan dan cantik untuk menjadi influencer. Cukup modal kepercayaan diri dan ya kepercayaan diri aja sih sebenarnya. Kemudian transformasi ekonomi dan industri, ada perubahan-perubahan dalam tahapan-tahapan ekonomi dan industri. Dulu itu industri adalah industri agraris, bagaimana mengolah hasil-hasil bumi, ya. Kemudian berkembang industri manufaktur, menghasilkan produksi berupa mesin mobil, kendaraan, industri manufaktur. Kemudian berkembang menjadi industri jasa, industri informasi. Terjadi digitalisasi yang disebut dengan 4.0 itu. Sebelumnya kan 3.0 itu otomatisasi, komputerisasi ya. Jadi sudah semua serba digital. Sehingga pekerjaan non skill yang tidak dibutuhkan, yang selama ini diisi oleh tenaga non skill, misalnya penjaga tol, kan non skill tuh, cuma terima duit, kasih kembalian, kan non skill tuh. Sekarang udah diganti dengan mesin. Jadi pekerjaan non skill itu akan hilang. Makanya Anda harus punya skill, baik hard skill maupun soft skill. Harus, kalau enggak Anda terdepak dari dunia ekonomi dan industri yang postmodern ini. Ya, yang paling mutakhir adalah kehadiran artificial intelligence dan big data. Ini betul-betul pisau bermata dua buat Anda generasi milenial. Sembarang aja semua bisa ditanya sama Meta AI kan? Ya? Semua bisa ditanya gitu. Apa aja bisa ditanya, meskipun jawabannya kadang sembarangan, kadang ngawur gitu. Ini yang disebut pisau bermata dua. Ada big data. Siapa yang menguasai data dialah pemenangnya. Bukan lagi siapa yang menguasai senjata, bukan lagi siapa yang menguasai kapital, uang, modal, tapi siapa yang menguasai data dialah pemenangnya. Ini berlaku untuk apapun. Makanya data itu mahal. Sekali lagi, era ini adalah siapa yang menguasai data dialah pemenang. Nah, hari ini secara suka tidak suka data kita sudah masuk dalam big data berbagai macam platform. Suka nggak suka, dilematis kan? Nggak bikin akun Facebook, ketinggalan zaman. Nggak punya nomor WA, nggak ngunduh aplikasi WA. Tidak ada orang yang bisa diajak SMS-an lagi. Memiliki aplikasi-aplikasi tersebut, ya otomatis data kita udah ter-save. Kemanapun, sembunyi di kolong langit manapun akan ketahuan. Oke, lanjut. Lanjut. Jadi, era digital ini membawa disrupsi, perubahan signifikan kepada seluruh elemen, termasuk agama. Jangan kira agama itu tidak akan berubah. Terjadi perubahan yang transformatif, yang destruktif, di mana teknologi digital,
internet, media sosial, gawai atau perangkat pintar mengubah bagaimana cara agama kita pahami, dipraktikkan, dan disebarkan. Ya, termasuk ritual, teologi, ya, komunitas dan otoritas agama itu bisa mengalami pergeseran, atau paling tidak dipengaruhi, atau paling tidak mengalami perubahan dengan masuknya era digital ini. Terasa sekali perubahan-perubahan itu. Praktik keagamaan misalnya, ya mungkin kalau kita Muslim nggak mungkin belum dibenarkan secara fikih, bukan nggak mungkin ya, belum dibenarkan secara fikih sholat via Zoom, sholat jamaah via Zoom. Mungkin belum nggak tahu nanti. Ya saya kan bukan fuqaha, nggak tahu beliau ya bisa. Beliau marja yang bisa ditanya bagaimana hukumnya itu. Sholat jamaah via Zoom bisa nggak? Ya kalau di agama lain sudah, kebaktian via Zoom sudah. Tapi kita di Muslim mungkin masih belum, atau berhaji melalui apa ini meta ya, metaverse. Bisa nggak? Daripada nunggu 40 tahun pergi haji, mending hajinya via metaverse aja lah. Ya mungkin untuk ke situ belum, tapi dalam aspek-aspek ritual yang lain sangat mungkin. Jauh apa? Saya pernah doa kumail karena baku tunjuk-tunjuk. Kamu aja yang pimpin. Enggak, aku enggak bagus, Pak. Kamu aja baku tunjuk-tunjuk sudah. Pasang laptop di depan. Putar doa kumail, kita ikut di belakang. Iya. Waktu itu masih Winamp istilah jadi komputer ya. Putar. Saat ini itu masih tidak langsung kan? Saat ini bisa siaran langsung. Doa kumailan misalnya di ICC Jakarta atau di Khatamun Nabiyyin, siaran langsung ikut. Ya. Atau jadi hal-hal yang mungkin bukan ibadah yang sifatnya apa ya, saya nggak ngerti, ibadah yang sifatnya tertentukan seperti sholat, haji itu kan jelas. Tapi kalau misalnya baca Quran tidak perlu lagi bawa kitab, di gawai kita bisa mengaji, atau ingin menghayati peristiwa Asyura lebih mendalam lewat metaverse, itu lebih gimana, lebih merinding itu. Kita menyaksikan secara melalui metaverse bagaimana peristiwa Asyura. Jadi sedikit banyaknya bahkan Islam sekalipun dalam praktik-praktik keagamaan itu berubah gitu, mengalami perubahan, mengalami transformasi, suka tidak suka. Ya hari ini belum menyentuh aspek-aspek ritual yang sifatnya ibadah yang tertentukan, tapi bukan, bisa jadi berikutnya mengalami perubahan. Wallahu alam. Apa ya, agama bagaimana dipahami ya, teologinya, komunitas, otoritas itu, komunitas agama virtual melalui grup WA, grup Facebook, sekarang grup WA ya, atau jejaring itu kita bisa berada pada satu komunitas yang kita nggak pernah ketemu secara fisik. Sebagian besar orang grup itu nggak pernah ketemu secara fisik, tapi kita bisa saling berdiskusi, saling mengkritik, bahkan saling memaki di dalam, tanpa pernah ketemu. Otoritas agama juga mulai bergeser. Nah, kita lanjut aja dulu, nanti akan dibahas satu-satu. Oke, lanjut. Nah, apa sih perubahan agama di digital? Tadi beberapa sudah saya bahas, ya, digitalisasi praktik keagamaan, komunitas keagamaan virtual, otoritas agama di era digital. Jadi pergeseran. Mau tanyalah pada kiai Google, ya. Jadi ada yang lucu. Waktu peringatan Asyura 2015 di Makassar, ada yang demo. Ini sesat, Bapak Ibu, ini sesat. Kalau tidak percaya, baca Google, nonton YouTube. Jadi bukan referensinya baca kitab ini enggak. Baca Google, nonton YouTube, itu referensinya. Jadi otoritas keagamaan mulai bergeser ke digital. Nah, siapa yang kemudian paling banyak bermain di platform digital, maka dia yang paling berpeluang memegang otoritas agama. Bahkan bisa jadi dia bukan agamawan, bisa jadi dia tidak pernah belajar agama, utamanya artis.
Karena dia sudah dikenal, terkenal, apapun yang dia bilang termasuk soal agama, itu ada yang merujuk. Otoritas keagamaan mulai bergeser kepada otoritas yang sebenarnya yang menekuni pembelajar, ya, karena santri sibuk belajar agama, baca kitab, ya, berbagai macam ilmu-ilmu keagamaan dipelajari, akhirnya apa? Lupa, tidak sempat lagi bermedia sosial. Dia santri yang capek-capek belajar agama kalah oleh mereka yang bahkan tidak pernah belajar agama. Kalah otoritas maksudnya, bukan kalah cerdas, kalah otoritas. Makanya gunakan itu, teknologi itu harus kita gunakan. Anda harus punya akun TikTok, Anda harus jadi TikToker, Anda harus jadi YouTuber. Karena itulah sekarang sarananya. Istilahnya Syekh Ali Khamenei, jihad informasi. Ya, TikTok bukan untuk istilahnya, kalau bahasa Makassar tarikan itu apa di sini kan? Ya. Bukan untuk sekedar tebar pesona, tapi menebarkan pemahaman keagamaan kita, menebarkan pencerahan. Beda kalau beliau tebar pesona sekaligus tebar ilmu dan hikmah. Insyaallah. Ya, penyebaran informasi keagamaan. Nah, interaksi lintas agama. Interaksi lintas agama itu jadi gini, ketika belum memasuki era digital, interaksi kita terkurung oleh lingkungan kita, circle kita. Bisa jadi seumur hidup tidak pernah berinteraksi dengan orang Kristen. Bisa jadi. Tinggalnya di lingkungan 100% Islam, SD-nya di Madrasah Ibtidaiyah, SMP-nya di Madrasah Sanawiyah, SMA-nya di Madrasah Aliyah, kuliahnya di UIN, tidak pernah punya teman Kristen, tidak punya teman agama lain. Bisa jadi dalam dunia nyata, tapi kehadiran dunia di era digital memungkinkan kita berinteraksi dengan siapa saja, bahkan orang yang ateis, bahkan orang yang tidak percaya Tuhan. Saya punya teman, Bang, agamanya apa, Bang? Ya, sejak 2008 saya tidak beragama, Bung. Ya, keren nih, Bung, ya. Tapi sebelumnya apa? Ya, sebelumnya Kristen sih, tapi sekarang tidak beragama. Tapi percaya Tuhan, Bung. Dia langsung berikan disclaimer kepada saya. Tapi saya percaya Tuhan, cuma tidak beragama. Ya, sejauh interaksi dengan orang ateis, muncul kan tuh, yang bisa jadi di dunia nyata hampir tidak mungkin kita dapat ketemukan ini. Orang yang mengaku tidak percaya Tuhan. Tapi coba di dunia digital, ketemu itu. Saya coba bilang, ya, sempat satu komentar saya kepada orang ateis, teman-teman ateis berarti orang yang tidak bersyukur dan tidak berharap. Maksudnya, Bung, ya mau berharap dan bersyukur sama siapa? Tidak percaya Tuhan. Ya kan, dia sempat keluarkan komentar gini. Dia cerita pengalaman hidupnya, ditinggalkan oleh orang tuanya, lalu keluar kalimat, ya saya bersyukur saya bisa move on. Ini kata kunci, mati kok. Kau bersyukur sama siapa? Bersyukur pada sosok yang kau sangkali. Gitu. Oke, ya, komodifikasi agama. Nah, ini juga menjadi hal yang dibilang lumrah, ya sih. Komodifikasi agama menjadi komoditas yang dipasarkan, yang ditawarkan. Komodifikasi bukan berarti ini agama saya mau jual sekian, enggak. Bukan cuma itu. Ya, bisa jadi juga termasuk komodifikasi agama dalam urusan kapital, tapi agama menjadi komoditas yang kita tawarkan. Orang bebas menawarkan agamanya, pemahamannya, mazhabnya. Ini, ya, lanjut. Peluangnya adalah inklusi dan aksesibilitas. Inklusi itu keterbukaan dan kemudahan dalam mengakses. Sekarang itu saya malas ngajar, kenapa? Setiap yang saya tanya ke mahasiswa pasti bisa dijawab. Tidak sampai 1 menit sudah ada jawabannya.
Ternyata apa? Tanya ChatGPT. Kirain pintar. Tanya apapun deh. Tanya ChatGPT. Sehingga ya ini semoga Anda tidak seperti saya. Membuat saya, ya saya yakin di hataman Nabiin beda karena ustadz-ustadznya kayak beliau kan. Ya, insya Allah beda lah. Tapi inklusi dan aksesibilitas yang gampang sekali untuk mengakses informasi apa saja. Itu peluangnya. Tapi ada dampak buruknya akhirnya. Karena begitu gampangnya untuk mengetahui sesuatu, akhirnya tidak tertanam dalam memori. Beberapa waktu yang lalu pernah nonton kan, ada influencer, YouTuber yang tanya, ibu kota NTB apa? Ada yang jawab Papua, ada yang jawab apa lagi tuh? Apa ya? Ya oke, NTB mungkin jauh. Ibu kota Jawa Barat apa? Semarang. Mati bijak. Anak SMA loh. Saya kasih ini uang 100.000, katanya YouTuber itu. Coba sebutkan 3 timnas yang ada di Eropa. Tanya Thailand. Waduh, Eropa dari mana nih? Ya kan? Iya, kenapa? Karena gampangnya mengakses informasi dan pengetahuan sehingga memori. Ya, mungkin tidak apple to apple kalau saya membawa ke zaman saya, ya apa yang ya sekedar analog saja, meskipun tidak apple to apple kalau harus disebandingkan dan disandingkan. Saya hafal dulu 27 provinsi Indonesia beserta ibu kotanya beserta nama gubernurnya. 180 lebih negara beserta ibu kotanya. Ya karena kan harus buka buku. Buku nggak bisa gampang nggak bisa sembarangan dibawa sehingga tersave. Tidak ada problem memori akhirnya. Jadi hal-hal yang standar, ya saya tes juga kepada anak saya. Saya tes kepada anak saya yang ke SMP. Ibu kota Sulawesi Selatan apa nak? Makassar, oh masih dia tahu. Ibu kota Sulawesi Tenggara apa nak? Kendari, masih dia tahu. Ketika bergeser saya ke Jawa sudah nggak tahu. SMP, ibu kota Jawa Timur nggak tahu. Jadi ini pisau bermata dua nih, ya. Hati-hati, hati-hati. Jadi bisa mengalami dismemori Anda. Anda bisa mengetahui apa saja dengan cepat, tapi itu nggak tinggal dalam memori. Nauzubillah min dzalik. Ya, inovasi dalam pendidikan agama jelas itu ya. Kita pendidikan agama mengalami inovasi, transformasi dengan platform-platform digital, bisa kuliah online dan sebagainya. Kemudian terjadi penyebaran ajaran dan nilai spiritual itu begitu mudah. Ini peluang-peluangnya. Yang terakhir itu bisa membangun penguatan kesadaran multikultural. Ini hal-hal positif sebenarnya. Peluang ini positif. Jadi yang tadi sebelum, meskipun kita tidak pernah berinteraksi dengan orang yang berbeda agama, tapi melalui dunia digital kita bisa berinteraksi dengan mereka yang berbeda. Oke, lanjut dulu. Nah, tantangannya ini disinformasi dan radikalisme digital. Anda gampang ditipu. Kalau Anda tidak punya literasi, berbasis literasi yang kuat, Anda gampang ditipu oleh AI. Saya pernah berapa kali coba ChatGPT, tolong bantu saya buatkan bahan presentasi tentang bla 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 bla. Buat apa ini? Nggak begini yang saya mau. Coba lagi. Iya aja, tinggalkan. Coba disinformasi. Baik kalau Anda nggak punya informasi awal, nggak punya pengetahuan awal, langsung percaya ChatGPT, selesai. Apalagi kalau mau ujian jawabnya via ChatGPT. Aduh. Jadi hati-hati loh. Disinformasi dan radikalisme digital itu bahaya gitu. Bahaya. Karena otoritas Anda sandarkan, otoritas pengetahuan, otoritas keagamaan disematkan kepada smartphone, sehingga phone Anda lebih smart dari Anda. Phone Anda smart, Anda bahlul. Itu masalah itu. Distraksi teknologi. Apa itu distraksi? Distraksi itu pengalihan fokus.
Pengalihan fokus. Lagi baca dokumail, tiba-tiba WA masuk dulu di WA. Lagi ngaji, ya kan? Notifikasi Facebook masuk lagi di Facebook. Pernah nggak mengalami ini? Pernah kan? Lagi asik doa, itu, apalagi beliau yang pimpin syahdu, tiba-tiba masuk notifikasi WA. Ngopi yuk, balas. Tunggu selesai dokumail. Distraksi itu artinya pengalihan fokus. Jadi jangan jangan heran gitu loh. Ini masalah itu. Di zaman belum ada gawai, belum ada smartphone, ya kalaupun kemudian teralihkan fokus itu karena pikirannya yang suka karena melabun atau karena ada masalah, karena ada gangguannya itu bersifat ya gampang, tetap ada gangguan, tapi ada yang lebih mengganggu lagi hari ini, teknologi. Ustadz di atas sudah menjelaskan dengan baik, Anda sibuk, tunggu ya, selesai kuliah kita ketemu di depan warkop, kita ngopi. Jam berapa selesai kuliah? Balas-balas, tidak tahu apa yang dibilang Ustadz di depan. Yang disebut dengan distraksi teknologi. Fokus kita teralihkan. Masalahnya apa? Kemudian dampak buruknya atau mudaratnya apa? Kita menjadi generasi yang nggak bisa fokus. Bahkan di saat kita harus fokus pun kita tidak bisa fokus. Ya, masalah kan? Yang masalah ketika Anda sudah berumah tangga, tidak bisa fokus pada istri dan suami Anda. Masalah besar. Oke? Ya, komersialisasi dan reduksi nilai agama. Ya, suka tidak suka, era digital mempengaruhi ekonomi dan industri, mempengaruhi komodifikasi agama sehingga bisa terjadi komersialisasi dan juga termasuk diantaranya reduksi nilai-nilai agama. Khususnya mereka yang tidak berbasis, dia tidak punya literasi. Komersialisasi agama secara halus misalnya. Ya kan, kalau di Instagram itu ada endorse ya. Ada kan? Ada di sini yang menjadi yang punya endorse, yang pernah ditawar endorse. Pernah? Ya. Misalnya beliau mengendorse kopiah, merek apa gitu kan. Sarung misalnya. Mengendorse gitu. Pakai sarung ini khusuk sholat Anda. Iya. Ya. Terakhir, fragmentasi komunitas. Ya mungkin sudah jamak kita tahu HP itu mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Terjadi fragmentasi komunitas. Kita kadang lebih serius dengan komunitas virtual kita dibandingkan komunitas faktual kita. Ya, kadang gitu ya. Misalnya Anda sama-sama di warkop nih, 3 orang sibuk dengan gawainya masing-masing, sibuk dengan komunitas virtualnya, mengabaikan komunitas faktual yang ada di depannya. Ngapain ngumpul di warkop kalau harus main-main begini? Ngapain? Mending di kamar masing-masing aja, ya kan? Ngapain gitu loh? Ketemuan yuk di warkop, iya ayo, sampai di sana sibuk dengan gawai masing-masing. Ngapain? Mending pulang. Jadi lebih sibuk pada komunitas virtual dibandingkan komunitas faktual. Lebih mengurusi interaksi virtual dibandingkan interaksi faktual. Nah, era digital ini adalah era Anda yang lahir tahun 97 sampai 2012. Yang lahir tahun 81 sampai 96 itu namanya generasi Y. Saya. Beliau yang disebut dengan generasi milenial. Sebelumnya generasi kolonial, lahir tahun berapa ya, sampai tahun 80, dari tahun 65 sampai 80. Sebelumnya generasi baby boomer. Apa sih itu generasi Z? Generasi yang tumbuh di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Kalau kami yang generasi Y, generasi yang tumbuh di peralihan, masa peralihan.
Mungkin kalau Anda masih tahu mesin ketik, masih mungkin pernah ya. Tapi coba anak kalau generasi alfa sudah, ini apa ini? Mesin ketik. Dulu ayah ini kerja tugas pakai ini. Bagaimana caranya? Mesin ketik masuk komputer, telepon umum, warnet, wartel, kemudian handphone masuk smartphone. Kalau generasi Y itu generasi yang tumbuh dalam peralihan. Kalau generasi X itu Anda tumbuh di saat pesatnya. Pesatnya ada yang generasi Y di sini, yang kelihatan sebelum 97. 97 ada nggak? Ada. Yang 96 ke bawah ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Semua generasi Z. Jadi tumbuh bersama itu. Jadi sehingga kalau dijelaskan dulu, misalnya saya jelaskan dulu, saya kalau telepon teman itu masukkan koin, nelpon, ya. Kalau sudah habis waktunya tutup. Namun Anda mungkin nggak percaya, gimana caranya? Atau ke wartel ngantri sambil mempelototi layar, sudah berapa dibayar ini? Matikan cepat. Ya, apa? Kami tumbuh dalam peralihan, sedangkan Anda tumbuh dalam pesatnya. Begitu lepas usia balita sudah kenal smartphone, sudah kenal internet. Ya, saya pernah di Facebook tiba-tiba ada bocah umur 7 tahun chat saya, Om, hai Om. Om, ayahku di mana Om? Kenapa kok tanya saya? Bocah umur 7 tahun kelas 1 SD. Om, di mana Om? Di kantor. Ayahku mana Om? Kenapa kamu tanya saya? Jadi ada hal yang ada tumbuh di situ gitu. Dan itu menjadi bagian integral dari kehidupan Anda. Ya. Anda dan smartphone Anda itu dua hal yang tak terpisah sebenarnya. Sekarang manusia didefinisikan, diposisikan atau didefinisikan bukan lagi sekedar dirinya, tapi hal-hal yang melekat dalam dirinya kan. Di antaranya hari ini adalah alat komunikasi. Coba Anda pergi, Anda milih, Anda keluar lalu lupa HP, gelisah dan ingin kembali ambil HP, ya kan? Lupa dompet masih bisa teman, tak lagi dulu tak lagi dulu ya. Kalau HP enggak. Anda lebih gelisah ketinggalan HP dibandingkan ketinggalan dompet. Lanjut. Nah, agama di kalangan generasi Z, jadi gini, karena lahir dalam pesatnya, tumbuh dalam pesatnya perkembangan teknologi digital, sehingga mempengaruhi bagaimana pola keberagamaan, lebih fleksibel, lebih personal dan terhubung secara global. Ya cenderung lebih fleksibel, lebih gini ya, lebih liquid, lebih cair. Karena disajikan dengan berbagai macam perbandingan. Tapi juga lebih beragam sebenarnya. Di satu sisi bisa sangat fleksibel, tapi di satu sisi bisa di sisi lain juga ada fenomena di mana keberagaman generasi Z lebih jumut daripada generasi-generasi sebelumnya. Jauh lebih jumut. Tahu jumut ya? Saya kira udah hatam dengan selesai begitu. Personal dan terhubung secara global. Jadi ini sebenarnya ini khas, tapi tentu dalam setiap hal itu ada anomali. Ada anomali yang sifatnya kasuistik. Tapi secara umum keberagaman generasi Z itu fleksibel, cenderung personal. Kalau dulu untuk masuk di organisasi itu berbondong-bondong orang. Masuk organisasi, misalnya kalau mahasiswa itu HMI, PMI, berbondong-bondong orang. Sekarang berorganisasi, ya tetap masih ada organisasi, tapi agak lebih sulit karena orang cenderung personal dan tanpa berkumpul, berkomunitas secara faktual pun kita bisa terhubung secara global. Jadi perlu adaptasi dan relevansi ya. Ini kata kuncinya. Adaptasi dan relevansi. Ya, untuk supaya kita
tidak terpental, supaya kita tidak terjebak dalam anomali-anomali zaman. Lanjut. Jadi hal yang terkait akses informasi instan, ya, platform online, influencer agama tadi sudah saya jelaskan semua ini. Lanjut lagi. Cepat aja. Nah, bagaimana mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan? Tentu saja penguatan literasi digital keagamaan. Literasi itu bukan sekedar membaca dan menulis. Bukan sekedar membaca dan menulis, itu literasi bukan. Tapi literasi itu adalah, literasi itu kan perulangan. Apa yang Anda baca itu terulang dalam perilaku Anda. Sehingga yang Anda baca itu memengaruhi cara berpikir dan perilaku. Tuh, itu literasi. Bukan sekedar baca dan tulis, tapi ada aspek yang lebih substantif dari literasi. Perubahan positif pada aspek perilaku dan kultur. Jadi bukan sekedar bisa membaca, bukan sekedar membaca. Apa untungnya? apa pentingnya kalau cuma sekedar membaca, menulis? Lebih dari itu. Tapi pada perubahan perilaku dan tentu saja kultur. Makanya masyarakat atau negara dengan tingkat literasi yang tinggi, terbangun kultur yang baik, cenderung lebih menghormati namanya antri dibandingkan masyarakat yang tidak, yang rendah literasinya. Ya, lebih menghargai namanya ngantri gitu. Padahal mereka bukan Islam nih. Karena apa? Literasi. Kemudian kolaborasi dengan teknologi itu penting. Tadi yang saya bilang, jihad informasi, Anda harus main TikTok, Anda harus jadi YouTuber, Anda harus main Facebook, masuk dalam platform-platform digital. Kita berkolaborasi dengan teknologi. Nah, penguatan komunitas fisik nggak bisa tergantikan itu. Nggak bisa tergantikan itu, namanya komunitas fisik. Perjumpaan fisik nggak bisa tergantikan dengan perjumpaan virtual. Makanya saya masih tidak masuk akal belajar online, kuliah online, jadi sarjana, jadi master, jadi dokter, dosennya ngajar, Anda sambil ngopi atau lagi ngubur-ngubur ayam, mau sambil ngurus ayam dengan kuliah. Enggak, penguatan komunitas fisik itu tetap penting. Berkumpul bersama dalam ruang faktual, bukan sekedar virtual. Masalah ini kalau tiba-tiba tergantikan perjumpaan faktual menjadi virtual. Ya, yang pasti mendorong sikap kritis. Kita tetap, ya, bersyukurlah Anda menempuh pendidikan di sini, belajar mantik, belajar filsafat. Untuk apa sih sebenarnya? Untuk mendorong sikap kritis. Dan orang yang pertama Anda harus kritisi adalah ustadz Anda. Gak apa-apa saya bilang gitu. Gak apa-apa. Ya. Orang pertama yang Anda harus kritisi adalah ustadz. Jadi beda kritis harus dibedakan. Kadang kita agak kabur perbedaan kritis dengan pembunuhan karakter, itu beda ya. Beda ya. Kritis dalam keilmuan, tapi dalam interaksi Anda tetap harus cium tangan beliau. Nah, yang tak kalah penting adalah penekanan pada nilai spiritual. Dunia virtual tidak menjanjikan spiritualitas yang sebenar-benarnya. Dia hanya media. Sekali lagi hanya media. Sekali lagi hanya media saja. Bukan sumber yang bisa memberikan kita spiritualitas. Oke. Lanjut. Nah, closing statement dari saya. Jadi era digital memberikan peluang bagi generasi Z untuk mengeksplorasi spiritualitas secara lebih personal dan global, namun tantangannya adalah memilih informasi yang tepat dan menjaga kedalaman pemahaman di tengah distraksi digital dengan bijak dan seimbang. Dan selanjutnya tutup dengan pantun. Ya. Belajar agama melalui aplikasi.
berbagai informasi mudah didapat. Namun hati-hati dengan distraksi, jaga sikap kritis agar tetap kuat. Nona Madis yang berjilbab biru ada nggak? Saya bikin pantun ini sebelum saya di sini ya. Jadi kalau yang berjilbab biru jangan GR ya. Nona Madis yang berjilbab biru selalu ceria penuh senyuman. Jangan sesat dengan info keliru. Kuatkan nalar dan jagalah iman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, saya tidak sampai ke pantun, jadi saya tidak bisa membalas tujuan Ustaz tadi. Adik-adik sekalian, sebagai Gen Z, saya secara kalian menghadapi begitu banyak perubahan dalam kehidupan dan kalian dianggap sebagai, sebenarnya kalian sebagai orang yang paling banyak dituduh di zaman ini sebagai generasi yang paling buruk, generasi yang dimana banyak fasilitas tapi daya nalar yang kurang. Waktu itu kalian pernah nonton videonya Gubernur Jawa Barat? Gubernur Jawa Barat siapa yang terpilih? Ya, Dedi. Itu tanya jawab dengan anak perempuan ya Gen Z, ditanya tentang penjumlahan dan seterusnya, tidak ada yang bisa dijawab ya, karena mungkin fokusnya kepada TikTok gitu. Jadi sumber informasi yang banyak dikonsumsi Gen Z sekarang katanya itu lebih banyak di TikTok dan di Instagram. Tapi dan banyak sekali orang yang lebih suka nonton TikTok karena informasinya sangat cepat. Jadi ada informasi yang baru, kita bisa lihat secara update di TikTok. Adik-adik sekalian, sebagai Gen Z, silakan kalian bertanya mengenai masa kalian. Saya nggak bertanya ya, karena saya tidak lahir di masa kalian. Walaupun saya peralihan dari saya lahir 96, 97 sudah masuk Gen Z. Kepada saya, silakan bertanya. Ya. Kasih. Terima kasih penjelasan yang sangat kalau di sini biasanya dibilang sangat wow ya. Ini saya ingin bertanya sebelumnya perkenalan diri dulu. Nama saya Muhammad Abu Alfaz Muharram. Terus sekarang semester 3 di Pondok Pesantren Khatamun Nabiyin. Yang saya ingin tanyakan adalah sebelumnya latar belakang sedikit. Kalau saya itu pernah lahir di tempat yang benar-benar orang-orangnya agamis banget semua. Dan pas waktu itu juga saya seperti mereka ngikut, kalau misal mengikuti majlis setiap malam dan segala macam. Tapi semenjak saya masuk Hauzah Khatamun Nabiyin itu, saya langsung berubah pandangan saya tentang agama, dan saya mulai mempertanyakan apa hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang agamis ini, apakah kenapa mereka melakukan seperti ini, hal-hal seperti ini dan segala macam. Dan untuk saya sebagai seorang mahasiswa yang bertumbuh di generasi Z ini, yang saya ingin tanyakan ini tentang bagaimana agama ini bisa menjawab permasalahan-permasalahan sosial yang biasanya terjadi di umur seperti 20-an dan segala macam. Misalnya sekarang tuh saya lagi memaksakan diri untuk membacakan buku-buku yang misal ada berlatar belakang agama kah, tentang para tokoh-tokoh agama, tentang teologi dan segala macam. Tapi saya tidak mendapatkan ketenangan yang saya ingin dapatkan, tapi justru saya ingin mendapatkan sebuah kenyamanan itu ketika saya ngobrol dengan teman saya yang dia itu mahasiswa di jurusan psikologi.
Saya melihat ya agama ini benar-benar misal dikatakan ada manfaat dan segala macam, tapi cara dia menyampaikan hal-hal yang misal dengan menggunakan bersabarlah atau jalani sajalah dengan bertakwalah dan segala macam, itu untuk kita menurut saya belum cukup untuk memenuhi apa yang berada benar, apa yang keinginan kita. Dan justru saya lebih enak kalau misal ngobrol dengan teman saya yang dia itu jurusan psikologi dan tidak berkaitan dengan agama seperti itu, Ustaz. Terima kasih. Silakan ada anak Asia dulu. Asep Bondi. Muhammad Pak Kabupaten Manado. Nah, begini kalau bisa Ikhwan Akhwat Ustaz, jadi boleh. Oke, silakan. Setelah ini satu lagi siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, mengenai agama di era digital, kita bisa melihat semuanya, bahkan terkadang melakukan diskusi bersama ya sesama generasi gitu. Kita itu kurang akan minat terhadap agama di era digital, meskipun maraknya para selebgram ataupun YouTuber ataupun TikTokers yang menyebarkan agama itu sendiri. Ketertarikan kita terhadap agama itu kurang, Ustaz. Nah, kemudian dengan disuguhinya nilai-nilai dan moral-moral yang terkandung pada saat zaman sekarang itu, dengan konsumsi kita sebagai orang yang konsumen gitu, terus juga hedonisme, orang-orang kita diasumsikan dengan kemewahan dan kenyamanan gitu, sehingga agama itu kurang kita lirik. Nah, karena kita itu selalu disuguhi dengan hal-hal itu, sehingga apa? Seperti yang dikatakan, psikologi kita itu mengalami, ya mungkin dikatakan lemah gitu. Dikatakan lemah sehingga apa? Kita mencari bagaimana cara mengobati psikis kita di media-media yang sekarang kan banyak yang membahas tentang itu. Nah, pertanyaannya Ustaz, menurut Ustaz, bagaimana jika agama dan kehidupan kita itu kita pisahkan? Ada kan orang-orang yang mengatur sekularisme, di mana itu ada ranah privat dan publik, itu Ustaz. Jadi mereka beragama sesuai dengan agama mereka, dan kita bebas untuk mengekspresikan diri kita sesuai dengan tuntutan zamannya, Ustaz. Nah, seperti itu. Terima kasih, Ustaz. Asep lagi, Asep. Ada daftar tunggu? Ya, 3 dulu, 1 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada Ustadz yang telah berkenan hadir dalam kesempatan yang mulia ini di bulan Rajab. Sebelumnya perkenalkan, saya Asep, sama semester 3 di Pesantren Kota Munabiyin. Kalau membahas mengenai tentang Gen Z di kalangan sosial saya, khususnya di desa saya di Lampung, saya berasal di Lampung, Ustadz. Ketika membahas tentang Gen Z dan agama, serta saya cantumkan sedikit budaya. Nah, terkadang ada minoritas dari atau sebagian dari masyarakat itu belum bisa menerima teknologi yang masuk untuk mengubah bagaimana cara mereka untuk mendalami spiritual mereka. Nah, terus pertanyaan saya mengenai tentang tema yang sangat menarik ini, saya sudah catat karena tadi materinya sudah di-share sama Ustadz Alpi di grup kelas. Sebelumnya pertanyaan saya yang pertama itu, bagaimana kolaborasi antara pimpinan agama dan juga teknologi serta komunitas agama, atau yang kita biasa sebut itu sebagai tokoh-tokoh agama, untuk mengoptimalkan peluang ini, apalagi untuk kita sebagai Gen Z yang mana kita melihat
era digital ini adalah sebuah era yang di dalamnya itu bisa kita dapatkan peluang ekonomi yang sangat luar biasa. Kita bisa menjual agama di dalam era digital ini. Sudah tidak asing lagi orang-orang menjual agama di era digital. Seperti di TikTok ada cek khodam, ada namanya lagi ruqyah online. Terus ada lagi pokoknya banyak orang-orang yang menjual agama di era digital ini. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan selanjutnya, munculnya konflik antara nilai spiritual dan materialisme dalam digital ini. Ketika kita sudah mengetahui ada platform, di dalam platform tersebut kita bisa mengambil bisa mengambil uang di dalamnya atau mengambil keuntungan di dalamnya. Nah, di situ pasti ada konflik di dalamnya mengenai tentang konflik nilai spiritual agama tersebut. Itu bagaimana kita di situ memerankan posisi kita. Mungkin itu saja dari saya, Ustaz. Terima kasih. Oke. Ya. Kebenaran itu ada dua ya dalam pembagiannya. Ya, saya nggak tahu secara filosofis ini benar apa enggak. Ada kebenaran yang sifatnya logis, ada kebenaran yang sifatnya psikologis. Logis itu objektif, argumentatif, rasional. Kalau psikologis itu subjektif dan cenderung pada emosional. Saya sering meneliti, saya meneliti tentang bagaimana orang-orang yang konversi agama dari Islam ke Kristen, dari Kristen ke Islam atau masuk Buddha. Jadi pada hal-hal yang sifatnya emosional. Oh, saya tenang ketika mendengar azan, Mas. Saya temukan kenyamanan ketika masuk gereja. Saya temukan kenyamanan ketika lagi meditasi. Ini kan hal-hal yang subjektif kan? Bisa dibantah? Nggak bisa. Itu subjektif gitu. Saya percaya Yesus karena waktu malam itu Yesus hadir di depan saya. Dan itu ketika saya sholat malam katanya. Bisa dibantah? Bisa. Ada seorang artis yang masuk Kristen, ketika dia umrah tawaf dia lihat Yesus di atas Ka'bah. Ya. Atau hal-hal yang lain, kenyamanan. Kenapa masuk ke agama itu, Mas? Karena orangnya baik-baik, waktu aku susah ditolongin. Ya kan? Ketika terpuruk mereka datang merangkul, mengangkat saya, menjadi saya lebih tenang. Ya. Saran saya kepada Anda, tetaplah berpijak pada logis. Jadikan rasionalitas sebagai panglima, akal sebagai panglima, supaya tidak terjebak pada subjektivitas yang membuat kita bisa labil itu. Nah, nggak salah ketika lebih tenang dengan psikologi, nggak salah gitu ya. Ya memang tujuan dari ilmu psikologi kan itu memberikan treatment untuk kita lebih tenang jiwa kita. Yang semestinya agama juga nggak boleh kalah gitu. Berarti ada problematika dalam metodologi, baik dalam metodologi kita mempelajari agama atau metodologi orang-orang mengajarkan agama kepada kita. Ada problematika metodologi di situ. Ya tentu kita percayakan postulat Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Percaya kan? Islam itu superior, Islam itu agung, dan tidak ada yang lebih superior, lebih agung daripada Islam. Tapi kenapa dalam menjawab tantangan zaman kok gagap? Apa sih persoalannya? Ilmu itu ada 3 fungsinya. Sekedar sebagai informasi, sekedar tahu. Yang kedua, skill, baik hard skill maupun soft skill. Jadi kalau ilmu yang Anda punyai, pengetahuan yang Anda punyai tidak teraktualisasi dalam menjadi skill hidup, tidak ada gunanya itu. Misalnya belajar filsafat, yang ada hanya ada, tidak ada yang tidak ada, tapi masih merana dengan ketiadaan. Bukankah yang tidak ada itu tidak ada? Kenapa Anda merana? Karena tidak punya pacar. Kenapa Anda merana? Karena tidak ada uang. Bukankah yang ada hanya ada, yang tidak ada itu tidak ada. Tidak ada uang di dompet, tapi di luar sana banyak. Ya kan? Jadi setiap hal itu harus, setiap pembelajaran itu harus
terimplementasi menjadi skill hidup. Ya kalau filsafat agama tentu saja soft skill yang membuat kita hidup lebih dipenuhi dengan becoming value, nilai-nilai kemenjadian, optimis gitu kan. Apalagi ya konsep-konsep agama kan membuat kita menjadi lebih optimis, lebih apalagi namanya lebih punya daya resistance yang disebut dengan kesabaran, punya rasa syukur, punya sikap yang lebih becoming value-nya lebih dapat lah. Yang terakhir apa? Self reflection. Ini puncak dari tujuan ilmu, fungsi ilmu. Nah, yang Anda pelajari di Khatamun Nabiyin misalnya apakah sekedar informasi, sudah sampai pada skill, dan apakah telah mengantarkan Anda untuk melakukan self reflection, refleksi diri. Ini sebenarnya tujuan tertinggi dari ilmu. Ini kembali ke tadi, ya, ada problem dalam metodologi kita mengakses, mempelajari, atau metodologi orang yang mengajari kita tentang agama. Agama adalah nilai yang tidak bisa dilepaskan dari saya masih meyakini bahwa agama, wabil khusus dalam menilai Islam, yang tidak bisa dipisahkan dengan keseluruhan hidup. Nggak ada bilang ini bukan agama, ini non agama. Enggak. Ini ilmu agama, ini ilmu non agama. Ini tujuannya akhirat, ini tujuannya dunia. Enggak. Tapi di mana agama itu hadir di mana saja dalam bentuk apa? Nilai. Teologi kita tidak sekedar teologi yang sifatnya normatif loh. Bahwa teologi normatif sebagaimana dipelajari misalnya di Usuluddin, ilmu kalam, bukan sekedar perdebatan apakah Tuhan, sifat dan zat Tuhan itu apa ya istilahnya, satu atau terpisah gitu. Bagaimana keadilan Tuhan, apakah Jabariyah, Qadariyah gitu kan. Bukan sekedar apakah hari kebangkitan nanti kita dibangkitkan jasmani atau rohani, tapi teologi ya itu penting sebagai dasar-dasar konseptual penting. Tapi bagaimana teologi itu, akidah itu, dan konsep-konsep agama lainnya implementatif dalam seluruh kehidupan kita, sehingga bahkan ketika kita jadi pemain sepak bola sekalipun, nilai agama tidak lepas. Misalnya apa? Tanpa atau tidak adanya aturan tentang sportivitas, saya tetap sportif karena agama mengajarkan saya untuk sportif. Tanpa ada atau tidak adanya polisi, saya tidak akan masuk jalur busway dengan motor ya. Kenapa? Karena itu dilarang oleh agama. Saya tidak akan melabrak lampu merah karena itu dilarang oleh agama. Ya, agama kan harus fungsional pada hal-hal kehidupan seperti ini. Iya toh? Meskipun tanpa agama juga bisa sih. Orang Finlandia kan juga begitu kan. Orang Skandinavia begitu. Ya. Tapi semestinya kita harus lebih canggih. Kenapa? Karena ada pandangan dunia yang dibangun oleh teologi rasional, yang tidak hanya tekstual tapi kontekstual. Nah, tuh, belajar sama beliau. Yang terakhir tentang apa lagi? Komodifikasi agama ya. Cek hodam ya. Banyak sekali. Ya. Banyak sekali hal sepertinya gini. Dalam teori Marxisme, bahwa lapis pertama itu segala lapis kedua itu selalu ekonomi sebenarnya. Jilbabisasi langsung menyusul itu lapis ekonominya. Ya. Sarungisasi langsung muncul lapis keduanya, ekonomi politik, perebutan otoritas atas sumber daya dan sumber dana. Politik dan ekonomi itu karena hasrat manusia itu menguasai apa? Sumber daya dan sumber dana. Punya otoritas politik dan punya kapital. Jadi selalu ngikut itu. Selalu ngikut. Tapi yang jadi problem adalah ketika lapis kedua ini yang justru menjadi intisari dari keberagaman kita. Dilarang jual agama di digital? Enggak.
Bagaimana YouTube mau bagaimana channel saya mau hidup kalau saya nggak dapat dari YouTube? Capek-capek nggak ada feedback, iya kan? Capek ceramah kiai kan, ya yang nonton cuma 100. Besok lagi coba deh, ya yang nonton cuma 50, berhenti deh. Nggak ada masalah sih sebenarnya. Kita mencari, jadi potensi ekonomi saya sepakat itu. Anak-anak sekarang, jadi waktu wisuda kelulusan anak saya S1, SD gitu kan, dibacakan, dipanggil tuh. Zaman saya dulu, cita-cita apa? Pilot, apa dokter, insinyur gitu. Kalau cita-cita apa? YouTuber. Wah, cita-cita itu ya YouTuber ya? Ya. Banyak yang bercita-cita jadi YouTuber. Saya yakin sudah hampir tidak ada anak-anak yang cita-citanya jadi pilot. Ya, sudah kurang anak-anak yang cita-citanya jadi guru, dokter gitu kan, atau presiden, ya, jadi apa? YouTuber. Jadi pemain bola seperti Messi. Itu ya. Inilah eranya, ya. Agama harus berkolaborasi. Jadi kata kuncinya tadi kata Pak saya bilang, adaptasi dan relevansi. Ini kata kuncinya. Kita tidak boleh menarik diri dan melahirkan double escapist di sini. Tidak boleh melahirkan diri karena itu konyol. Dan kita harus beradaptasi dan memperhatikan relevansi. Sehingga konsep-konsep dasar dan nilai-nilai dasar agama tetap menjadi acuan. Ya, tentu saja untuk dikontekstualisasikan dalam perubahan zaman. Ada pertanyaan gini yang bagi saya pertanyaan konyol. Apakah agama yang harus menyesuaikan zaman ataukah zaman yang harus menyesuaikan agama? Konyol tuh sebenarnya. Oh, enggak. Agama dan perubahan zaman itu adalah dua entitas yang tak bisa pisahkan sebenarnya. Agama tidak mesti berubah dengan perubahan zaman. Zaman juga tidak mesti stagnan dengan agama. Makanya belajar filsafat. Belajar. Jadi sebelum sesi berikutnya saya mau berpesan. Ketika Anda nanti menjadi profesional di bidang apapun, ada 3 bidang yang Anda harus pelajari. Mungkin tidak untuk menjadi expert. Filsafat, sejarah, dan sastra. Filsafat itu menata pikiran kita, ya, memperkuat konstruksi berpikir kita. Sejarah itu memperluas wawasan kita. Ya, dalam filsafat kan kalau tahu sebab pasti tahu akibat. Hari ini adalah akibat, masa lalu adalah sebab. Orang yang mengetahui sejarah adalah orang yang paling tahu tentang hari ini. Yang kedua sejarah. Yang ketiga sastra. Sastra itu untuk bagaimana baca novel lah, jangan coba baca buku mantik. Jangan coba baca buku filsafat, baca novel. Jangan coba nonton drama Korea. Meskipun novel juga itu yang difilmkan. Mengasah rasa. Jadi tidak hanya sekedar rasio yang diasah, tapi juga rasa kita yang kita buat. Sastra itu penuh dengan metafor. Ya, kita bisa memahami metafor melalui sastra. Ya, ini sesi pertama, silakan kalau mau dilanjut. Sampai jam berapa? Oh ya, insya Allah masih panjang dan kita masih membuka sesi pertanyaan. Insya Allah masih. Ustadz bisa bermalam bisa menjawab pertanyaan kalian. Ini menarik karena memang adik kalian ini sepantaran adik-adik sekalian itu sebenarnya mereka generasi galau, Ustadz ya. Galau antara bertahan belajar agama. Saya sebagai santri salaf itu kan pakai sarungan, makanya saya pakai sarung ke dalam ini menunjukkan identitas sebagai santri salaf. Dan saya sering ajak ini santri modern dulu. Jadi adik-adik sekalian ini bagaimana bisa mengakarkan kita di Khotamul Nabi ini berusaha mengimbangi 2 hal. Satu, mengakar secara tradisi keislaman, tapi tidak juga sampai meninggalkan perkembangan zaman. Makanya kita combine di sini, baca kitab tidak pernah kita tinggalkan, nahwu sorof tetap harus mateng, dan sholat 5 waktu dan seterusnya. Tapi pada satu sisi pesantren mengizinkan berbagai macam teknologi. Jadi kalau di pesantren lain udah bawa handphone itu nggak mungkin gitu. Silakan bertanya Sahabuddin ya.
Gus Saha ya, silakan Gus Saha. Oh iya, Gus sama ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya Ustaz. Ini pembahasan yang menarik tentang agama di era digital. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ali Sabang Rahakbau. Saya semester 7 dari Kota Benakin. Nah, kebetulan asal saya Ambon. Bukan Ambon, Maluku Tenggara. Kebetulan saya sedang melakukan penelitian tentang etika artificial intelligence atau AI. Ya, dan saya lihat juga tidak ada hubungan dengan pembahasan hari ini. Makanya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, tapi cuma Anda singkat jadi 2 pertanyaan aja. Jadi pertanyaan yang pertama itu bagaimana dampak teknologi ini terhadap moralitas, privasi, dan hak asasi manusia. Nah, kemudian pertanyaan kedua itu bagaimana Islam memandang fenomena teknologi AI khususnya dari sudut pandang etika. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya tadi ada dari Ahmad. Ada lagi, ada tadi satu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Muhammad Ali Bakir. Sekarang saya ada di kelas 3 sekarang saya adalah siswa kelas 3 di Madrasah Ulia. Asal saya dari Sulawesi Tengah, Palu. Dalam pembahasan kita kali ini, agama di era digital mungkin sudah banyak dibahas, tapi baru kali ini saya mendapatkan pemaparan yang cukup menarik dan juga sangat padat tentunya. Atas pertanyaan saya, dalam permasalahan ini, saya ingin menanyakan tentang pendapat Ustadz tentang genealogi agama dari kejahilan. Dari yang kita bisa lihat saja, bahwasalnya masyarakat umum itu mencari agama itu bukan dari pengetahuan, tetapi dari rasa mereka saja, dan itu tidak berasaskan terhadap logika. Malahan mereka itu mencari agama itu menggunakan melihat dari akhlaknya atau tidak fikihnya. Bagaimana cara mengajarkan agama dengan benar bila orang-orang yang di dunia digital saja, orang-orang yang ada di seluruh era saja itu lebih tertarik kepada kulit agama, yaitu akhlak-akhlaknya, daripada isi agama sendiri. Mereka itu lebih tertarik untuk memahami agama. Mereka itu lebih tertarik untuk memahami agama itu terhadap spiritualitasnya, sementara sebenarnya spiritualitas itu tidak bisa kita raih tanpa rasionalitas yang mewadahinya. Bagaimana pendapat Ustadz? Syukran. Satu lagi. Ya, kalau sudah tidak ada kita Zainab. Apa? Ya, silakan. Oh ya. Ya, bagaimana di AI ini moralitas, privasi dan HAM bisa
Ya bisa luluh lantah semua moralitas itu, moralitas privasi dalam HAM itu bisa luluh lantah. Dulu sebelum era digital, untuk berbuat maksiat harus keluar rumah, ya, iya kan? Harus keluar rumah. Untuk bergibah harus keluar rumah. Sekarang dalam kamar, belum baik-baik juga bangun subuh-subuh udah bisa bergibah, bahkan bisa bermaksiat. Ini bisa lu lantah tantangannya. Privasi, apalagi kalau sudah chat GPT semakin canggih. Chat GPT, coba jelaskan kepada saya siapa Ustadz Alfi? Oh, aibnya bisa dibuka semua. Ya, yang pernah ya bisa hati-hati itu. Oh, apalagi ketika chat GPT atau yang platform sejenis AI itu bisa mengakses ponsel Anda, bisa mengakses data kependudukan Anda, catatan kepolisian dan lain sebagainya, terbuka semua aib. Tidak ada lagi namanya aib. Oh, Sahabudin biasa buka website XXX. Nah, misalnya ya, semua kita ini kan punya aib. Semua kita punya aib ya. Bohong kalau nggak punya aib. Hanya maksumin yang nggak punya aib. Nah, bayangkan itu, orang bisa berkelahi, orang bisa jadi gagal nikah. Ketika akan ada masanya itu, chat GPT itu sudah masuk pada big data. Jadi Anda bertanya tentang siapa saja, selama orang itu punya nick, selama orang itu apalagi punya gawai, punya smartphone, bisa di tracking nih siapa dia. Hati-hati. Misalnya Ahwat nih, Ahwat, chat GPT ada Ikhwan bernama Fulan mendekati saya, bisa jelaskan kepada saya siapakah dia? Oh, Fulan itu sering ber-WA romantis dengan 5 perempuan, bla bla bla. Nggak jadi nikah. Luluh lantah privasi, luluh lantah HAM. Itu anomalinya, tapi kita nggak boleh pesimis. Kita nggak boleh pesimis. Justru prinsip-prinsip etik ini yang menjadi rambu bagi kita. Nggak boleh tajasus. Ya, itu prinsip etik ya. Nggak boleh kepo. Nggak boleh. Sekarang di era digital memfasilitasi kita untuk semakin kepo. Tapi ada postulat etik, ada konsep etik yang menekankan kita nggak boleh kepo untuk hal-hal privasi orang. Kita nggak boleh gibah, ya, karena menggibah saudara sendiri seperti memakan daging bangkai. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi prinsip-prinsip etik justru di sini sebenarnya pentingnya ini prinsip-prinsip etik. Mestinya sudah dirumuskan etika di era digital itu. Jadi basis konsepnya tidak berubah, tetap sebagaimana konsep-konsep etika dan akhlak Islam, tapi artikulasinya, penerapannya ini penting ini. Ini keren penelitianmu itu, Ces. Keren sekali. Bagaimana etika Islam ini diartikulasikan, diimplementasikan secara kontekstual dalam era digital. Gitu. Ya, dulu Ikhwan dan Akhwat berjumpa nggak mungkin tengah malam dulu, ya. Sekarang jam 2 dini hari bisa berjumpa, chat, bagaimana kabar, kok belum tidur, bisa telepon Kak, boleh Ahi, video call juga boleh. Video call juga boleh gitu. Iya, karena batas-batas ruang udah atas kan. Prinsip-prinsip etik akhirnya apa? Luluh lantah kan. Justru disinilah perannya etika, bahwa berkhalwat itu tidak hanya sekedar berduaan dalam ruangan, tapi chattingan yang tidak berkepentingan itu juga adalah khalwat. Jadi sekedar chatting yang Anda tidak punya kepentingan, tidak ada kepentingan di dalamnya, itu khalwat. Ya, kalau bukan khalwat berarti bisa dong saudara chatting. Kenapa belum tidur? Lagi galau nih.
Kalau kenapa? Tapi aku juga lagi galau nih, tapi karena chattingan sama kamu hilang galauku. Ih. Ih. Coba apa pentingnya sih itu chat-chat begituan kan? Jadi gini, saya mau bilang bahwa etika itu akhirnya harus jadi tidak bergeser konsep dan nilai itu, tapi artikulasi, implementasi, ya termasuk kemudian juga pada hukum-hukum fikih yang barulah yang harus lahir kemudian, gitu. Nah, tadi siapa yang kedua tadi? Setelah Bakir apa nih bertanya? Tentang kenapa masyarakat memilih karena berdasarkan istri. Oke, jadi lebih banyak kulit-kulit begini. Yang mau mikir itu cuma berapa orang sih? Persentase orang yang mau mikir, iya, berapa orang sih? Kecil. Untung kalau 1%, 2%. Jangankan mikir untuk agama, mikir untuk kelanjutan hidupnya aja males, ya kan? Apalagi mikir untuk beragama, susah banget. Akhirnya yang laku apa? Agama yang isinya harus begini dan jangan begitu. Agama paling laku itu. Agama yang sifatnya filosofis itu kurang laku. Tapi jangan kecil hati, karena hukum Al-Quran itu kebenaran itu kamil lengkap, kamil sempurna, syamil lengkap, tapi kalil sedikit yang mengikutinya. Itu hukum Quran itu. Perubahan itu dimulai dari minoritas kreatif, kata Arnold Toynbee. Bukan segelintir besar, sekelompok besar, tapi segelintir kecil. Sebagian kecil, segelintir orang. Ya, ini wajar. Ini fenomena umum, mungkin juga menjadi hukum sosial, mungkin juga sudah hukum sejarah, bahwa sebagian sangat besar manusia lebih melihat pada aspek-aspek luaran. Ya, bukan karakter manusia epistemologis. Kalau kata Plato, bukan contoh manusia otak. Kalau bukan manusia perut, ya manusia otot. Bukan manusia otak. Kalau dalam pembagiannya Plato, sebagian besar. Nah, tantangannya buat kita nih. Kaidahnya begini, apakah orang yang tahu harus memahami orang yang tidak tahu, ataukah orang yang tidak tahu dipaksa memahami orang yang tahu? Ya tentu jangan paksa orang yang tidak tahu memahami orang yang tahu. Balik dong, Anda yang merasa punya pengetahuan harus memahami orang yang tidak memiliki atau kurang memiliki pengetahuan. Sehingga sebagian sangat besar masyarakat ini lebih mendasarkan pada aspek-aspek luaran. Nah, ini tantangan buat kita, tantangan strategis buat kita. Bagaimana mengemas agama ini, mengemas agama ini sehingga luarannya tampak cantik, dan itu mengantarkan pada aspek substantif dari agama, yaitu agama itu rasional. Ya kalau Anda pergi pengajian, datang ke pengajian majelis taklim misalnya, Ibu, agama itu adalah akal. Karena agama adalah akal, Anda harus belajar filsafat. Filsafat terbagi, ontologi, epistemologi, aksiologi. Yakin tidak dipanggil lagi di majelis taklim? Ya, ini strategi, harus dikemas strategi kita. Harus dikemas strategi, jadi marketingnya harus bagus. Gitu. Marketing itu kan bagaimana membuat orang yang tadinya tidak mau beli jadi mau beli, kan gitu. Bagaimana orang yang tadinya tidak tertarik menjadi tertarik. Ya tentunya ada kemasan yang penting. Tugas kita semua adalah menjadi agen-agen pencerah. Itu tugas kita tuh. Gunakan era digital. Gunakan era digital sebagai medianya. Dan konsep agama kita juga mengajarkan sih sebenarnya. Tetap perhatikan aspek-aspek luaran. Ya. Jadilah penghias kami. Dengan apa kata Imam Ja'far? Jadilah penghias kami. Dengan apa? Dengan tampilan akhlak kan? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kata Rasulullah, dia diutus untuk menyempurnakan akhlak. Aspek luaran tidak terpisah dengan aspek dalaman. Aspek tampilan tidak terpisah dengan aspek dalaman gitu. Justru ketika kita rasional, kita harus yang menjadi paling akhlaki. Semestinya begitu.
Ya kan? Kalau udah mau ditutup ya. Wah. Kalau masih ada sesi, silakan. Ada yang mau bertanya? Tadi di pemaparan Ustadz Sabara, Gen Z itu rata-rata kalau kita di luar ya, saya punya anak teman saya itu mau kuliah di Parahyangan di Bandung, Universitas Katolik Parahyangan. Terus anaknya tanya, "Mah, boleh nggak saya masuk Katolik?" Nah, kata ibunya boleh, nggak apa-apa. Nah, ini banyak sekali dari sekarang. Saya pikir kalau anak-anak di sini juga dilepas di luar set, kemungkinan akan menjadi agnostik. Jadi mungkin percaya Tuhan tapi pesimis kepada agama. Tadi karena mungkin benar juga Ustaz. Karena agama itu konten agama Ibrahimik khususnya Islam itu agak berat kontennya untuk anak Gen Z. Kontennya misalnya bicara tentang ketuhanan itu agak berat. Kira-kira bagaimana mengenalkan yang ringan kepada anak Gen Z dan itu benefit. Nah, karena kadang tahu kenal Tuhan kan benefit nggak? Kira-kira? Ya katanya benefit, berusaha mencari benefitnya apa gitu, merasionalisasi benefitnya. Tapi kalau ditanya benefit sesungguhnya itu kan menjadi persoalan pribadi masing-masing. Kira-kira bagaimana agar Gen Z ini mampu merasakan benefit dari pelajaran. Kalau kita belajar kalam kan, apalagi belajar kitab yang kuno, itu kan wah harus punya akal yang besar gitu untuk paham. Jadi kira-kira bagaimana Ustaz untuk pertanyaan terakhir ini sebelum kita tutup karena ada chat dari Ustaz Agus. Kira-kira bagaimana beragama di Gen Z yang kira-kira banyak menguntungkan, ringan, kayak ciki-ciki gitu Ustaz. Jadi ringan, mengenyangkan, ya walaupun tidak terlalu menyehatkan. Nah itu. Iya. Kata kuncinya yang instan itu tidak menyehatkan ya. Tapi sekali-sekali juga perlu dikunyah. Ya, bagaimana menghadirkan mie instan yang bergizi? Gimana ya? Gimana tuh kira-kira? Menghadirkan mie instan ini bergizi. Waduh. Ya, otomatis kalau saya sih gini, perbaiki dalam kemasan. Filsafat agama itu tidak hanya sekedar konseptual yang mengawang-awang, tapi juga tadi membangun skill hidup. Benefitnya apa sih percaya Tuhan? Selalu optimis. Itu benefitnya. Benefit kan tidak mesti hal yang sifatnya langsung ya, tapi optimisme, semangat hidup. Makanya kalau ada orang beriman tapi putus asa, masih dipertanyakan keimanannya. Akan dipertanyakan. Jadi benefit itu pada apa? Pada motivasi hidup yang terus-menerus terbangun. Sehingga agama itu ya mesti disajikan. Jadi kan saya bagi tiga fungsi ilmu ya. Informasi, skill, dan self reflection. Ya, ini harus di breakdown nih pengajaran agama nih. Sehingga terasa langsung dampaknya. Terasa langsung dampaknya bagi Gen Z misalnya. Ya kemasannya juga harus ceria. Tidak tegang gitu kan. Waduh, gimana ya? Ya harus ceria itu kan. Harus catching, harus menarik. Ini kan zaman dimana muka jelek aja difilter jadi cantik. Ya, difilter, wow. Ya, wow. Pas ketemu, ya ndak balik modal. Ya. Jadi barang jelek aja dikemas jadi cantik, jadi tampan. Gimana? Ini orang bermain dalam dunia digital membuat kita berkamuflase. Tentu saya tidak bilang ayo kita berkamuflase, enggak. Tapi membuat kemasan yang menarik. Ini tantangannya. Membuat kemasan yang menarik. Kue yang enak bisa jadi tidak laku karena kemasannya nggak menarik. Tapi kue yang nggak enak bisa jadi laris manis karena kemasannya yang menarik, brandingnya yang menarik, ya, promosinya yang menarik, pemasarannya yang menarik, padahal nggak enak. Apa enaknya itu mie gacoan itu? Ngapa enaknya? Mending saya beli Indomie di pasar, di warung depan. Tapi karena branding, promosi, endorse,
Nah, jadi agama juga seperti ini. Ya kan, dos, Ustadz setampan beliau, wah, jadi bisa membentuk komunitas optimanis. Iya loh, terbentuklah komunis di bawah bimbingan Ustadz Dadi Alfi, komunitas optimanis. Ini perlu tuh endorse, influencer itu penting. Cara kita mengemas, jangan kalah oleh ini disebut dengan jihad digital, jihad informasi, jihad internet. Jadi agama tetap menjadi barang yang laku. Agama ini terlalu mulia ketika harus tersisihkan oleh hal-hal yang artifisial. Agama ini terlalu substansial. Jangan kalah oleh hal-hal yang artifisial. Tugas Anda nih, udah belajar mantik muzaffar, udah baca ngaji hikmah muta'aliyah. Wah, nauzubillah, subhanallah. Gila. Sudah baca kitab-kitab yang babon-babon itu, saya juga nggak mengaku untuk kalian. Oke, Sungai Barito di Banjarmasin, di Lombok ada Pantai Senggigi. Terima kasih Khatamun Nabiin, lain waktu undang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Sabara. Insya Allah karena Ustadz Sabara udah menetap di Jakarta, insya Allah nanti kita. Jadi di sini ada Ustadz malam minggu. Sekarang 2 kali sebulan atau sekali sebulan kita adakan yang lebih kecil. Ini kan yang umum, dan nanti yang lebih kecil hanya beberapa orang yang lebih detailnya. Insya Allah banyak hal yang mesti kita ketahui ataupun juga mesti kita dalami dari beliau. Semoga kedepannya kita bisa menjalin silaturahmi lagi, insya Allah. Saya pikir terima kasih banyak. Pada kesempatan kali ini kita tutup bersama-sama dan ada sesi penyerahan sebelum kita tutup, atau saya tutup dulu baru ada sesi penyerahan. Terima kasih banyak adik-adik sekalian. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah summa salawat.